cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore, selamat datang para saudara dan saudariku yang terkasih. Hari ini gereja seluruh dunia memasuki Triduum Agung, Hari Suci. Kita mulai dengan hari Kamis Putih, mengenang perjamuan Tuhan. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan putus-asaan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan penuh persaudaraan dan penuh dengan makna. Perjamuan simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan Tuhan salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajar untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Kita disadarkan oleh perayaan pada malam hari ini bahwa Ekaristi menjadi sumber dan kekuatan umat manusia. Dan setelah manusia merayakan Ekaristi, Tuhan melalui peristiwa pada malam hari ini membasuhkan kaki para rasul, mengajak kita semua untuk melayani sesama yang ada di sekitar kita. Marilah para saudara dan saudari terkasih, kita mengawali perayaan ini dengan pertama-tama menundukkan diri di hadapan Tuhan, menyesali akan setiap dosa, kelemahan dan keterbatasan kita, supaya dipantaskan dan dilayakkan merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan kesesalan tobat kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Tiada syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Tiada syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan melakukan piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belenggu. Biarlah syukur ini
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kutuliskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia mengucapkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menyenangkan Bapa." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk menyenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Allah. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau,
engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, kita akan penderitaan Kristus. Semoga sabda Tuhan pada malam hari ini meneguhkan iman kita semua, supaya dari hari ke hari kita mencintai Ekaristi. Dari hari ke hari kita menjadikan Ekaristi sebagai sumber kekuatan kita. Kita menyambut tubuh Kristus supaya menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Maka di mana-mana orang mencoba untuk merayakan Ekaristi setiap hari. Seorang imam dia harus merayakan Ekaristi setiap hari. Maka di paroki-paroki harus ada perayaan Ekaristi, supaya kita harus makan tubuh Kristus itu, kita harus minum tubuh Kristus itu. Karena apa? Kita semua adalah orang lemah, maka kita butuh Tuhan. Itu secara singkat dan sederhana. Orang sering mengatakan, bahwa kenapa juga setiap hari bangun pagi jam 5 lalu kemudian pergi mandi dan ikut misa? Jawaban sederhananya adalah, saya seperti Anda, kita semua manusia berdosa. Oleh karena itu, saya harus ikut misa. Karena apa? Saat saya ikut misa, setelah ikut misa pasti saya buat dosa. Sepanjang hari saya buat dosa, maka saya harus ikut misa besok pagi supaya katakan, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kedua, setelah saya mengakui diri sebagai orang berdosa, saya harus ingat, setelah misa pagi itu saya akan pergi ke kebun, saya akan pergi ke pasar, saya akan pergi mengajar, saya akan pergi berjualan di pasar. Maka saya butuh penolong, saya butuh Tuhan. Maka saya makan tubuh Kristus itu, dia masuk ke dalam tubuh saya supaya menjadi kekuatan saya. Nah, ketika kita makan tubuh Kristus itu, tubuh itu dia masuk ke mana? Ke dalam hati kita, ke dalam perut kita. Dia harus menjadi alas perut kita, menjadi sumber kekuatan kita. Nah, itulah teladan Ekaristi bagi umat Kristiani. Kita berdosa, maka mohon pengampunan. Kita mau bekerja, maka kita butuh bantuan dari Tuhan. Ekaristi adalah sumbernya, Ekaristi adalah puncaknya. Maka ajaran pada malam hari ini adalah cintailah Ekaristi. Lalu kemudian yang kedua adalah Ekaristi yang hidup itu adalah melalui sebuah pelayanan. Orang keluar dari gereja mendengarkan sabda Allah, merayakan perjamuan dengan Tuhan, lalu Tuhan katakan, kamu juga harus membagikan pengalaman kasih itu. Semoga meneguhkan kita semua untuk mencintai Ekaristi, tapi juga berani melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, berani juga melayani orang-orang yang mungkin adalah musuh kita, berani juga menyapa orang-orang yang mungkin adalah penjahat, seperti yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia, tapi dia masih menyapa murid-muridnya. Yesus tahu siapa yang akan menyangkal dia, tapi dia masih menyapa mereka. Itulah pesan terindah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dan terakhir adalah peristiwa pada malam hari ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa terkadang orang-orang terdekat kita lah yang kemudian menghancurkan kita. Terkadang orang-orang yang kita kasih itulah mereka yang menjual kita, mereka lah yang akan mengkhianati kita. Bukti pada malam hari ini adalah Yesus makan bersama dengan para murid yang adalah orang-orang yang dicintai. Yudas kemudian menjual dia, Petrus kemudian menyangkal dia. Itulah orang-orang terdekat Yesus, itulah orang-orang terdekat Tuhan, dan itulah orang-orang yang menyerahkan dan mengkhianati dia. Apapun situasinya, Yesus tetap menyapa mereka. Apapun situasinya, Yesus tetap mendoakan mereka. Besok kita akan dengarkan Tuhan mendoakan Yudas, mendoakan Petrus, mendoakan kita semua. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih, kita masuk pada upacara pembasuhan.
aduh ini malam terakhir, besok tidak lihat kau di sini lagi. Maka kesedihan pasti terjadi di situ, karena malam itu dia akan segera berpisah dengan orang yang dikasihinya, sehingga kesedihan akan dialami oleh orang-orang yang akan ditinggalkan itu. Maka tadi dikatakan perpisahan adalah sesuatu yang menyakitkan. Hari ini kita mendengarkan Yesus tadi dikatakan ini adalah malam terakhir, kita akan segera berpisah. Maka kesedihan dialami oleh Yesus yang akan berpisah dengan para muridnya ini. Yesus tentunya mengalami sebuah pengalaman yang mengguncang hatinya. Yesus pasti perasaan yang bercampur baur. Dia bercampur baur perasaannya ini karena pertama dia akan berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Tapi jauh lebih menyedihkan lagi bagi Yesus, jauh lebih menyengsarakan lagi bagi seorang Yesus adalah dia berpisah dengan para muridnya untuk mengalami penderitaan. Dan semuanya itu terjadi karena Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus sudah tahu Yudas akan menyerahkan dia. Yesus sudah tahu Yudas akan menjual dia. Maka hatinya pasti dipenuhi dengan begitu banyak gejolak, begitu banyak perasaan bercampur baur di dalam hati dan perasaan Tuhan Yesus, karena akan segera berpisah dan dia sesungguhnya tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, pada Injil pada hari kemarin itu dikatakan dengan sangat baik bahwa ketika perjamuan malam terakhir itu Yesus katakan, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku. Lalu para murid bertanya, siapa dia Tuhan? Lalu Yesus memberikan jawaban, dia yang mencelupkan roti itu ke dalam, ialah itu bersama dengan aku, itulah dia. Dan dia itu adalah Yudas Iskariot. Tapi dalam Injil kemarin itu ketika Yesus mengatakan hal ini, Yudas Iskariot dia masih tanya kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, bukan aku kan? Bayangkan, Yesus punya pengalaman yang luar biasa. Dia sudah tahu ini orang akan menjual dia, tapi Yudas dia masih dengan percaya diri bertanya, bahkan mengatakan kepada Yesus, bukan aku ya Rabi. Lalu Yesus katakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dan pada malam hari ini dia akan diserahkan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam kisah sengsara itu. Yudas akan datang lalu dia katakan kepada orang-orang Yahudi, orang yang aku cium itulah dia. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, dan kemudian dia berjumpa dengan Yudas Iskariot, dan Yesus mengatakan kata-kata indah seperti yang dikembangkan pada hari Minggu lalu. Kepada Yudas Iskariot Yesus katakan, sahabat, atau dia katakan, hai teman, untuk inikah engkau datang? Ketika Yudas dia mencium Tuhan Yesus, lalu dia katakan, salam hai Rabi. Yesus dengan sangat tenang dia katakan, hai kawan, untuk itukah engkau datang? Ini adalah perasaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang pantas kita semua renungkan pada malam Kamis Putih, malam yang suci ini adalah, apapun situasinya, Yesus tetap melakukan yang terbaik. Di akhir perjumpaan dengan para murid itulah Yesus meninggalkan sebuah pesan yang sangat indah bagi mereka sekalian, yakni dia mengajarkan tentang cinta, dia mengajarkan tentang kasih, dia mengajarkan tentang sebuah kedalaman dari sebuah pelayanan itu, yakni guru membasuh kaki para murid. Nah, inilah sebuah pengalaman terbalik yang dilakukan oleh Yesus. Dalam kebudayaan orang-orang Yahudi, harusnya murid yang membasuh kaki guru. Tetapi di sini Yesus melakukan yang terbaik, gurulah yang membasuh kaki para murid. Maka tadi Petrus dia bilang, guru, bukan kamu yang membasuh kakiku. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak mengerti, saatnya pasti juga kamu akan paham. Yesus mengajarkan keteladanan
pelayanan yang sangat indah, yakni kerendahan hati dan cinta yang dibuktikan dalam sebuah pelayanan, yakni pembasuhan kaki para rasul itu. Kaki adalah bagian yang paling bawah yang mungkin kita tidak perhatikan. Kaki itu menginjak kotoran. Kaki itu jarang diperhatikan kebersihannya oleh kita semua. Dia akan injak becek, dia akan injak hal-hal yang mungkin tidak baik, tidak enak. Dan Yesus, dia harus membersihkan kaki itu. Simbol pelayanan dan kerendahan hati itu adalah dia melepaskan, tadi dikatakan dia melepaskan jubahnya. Maka tadi nanti sebentar ada pembasuhan kaki. Imam akan melepaskan jubahnya. Inilah jubah, inilah kasula sebagai simbol kedudukan, sebuah kehormatan. Nah, dilepaskan oleh Yesus, mau mengatakan dan mengajarkan kepada para murid. Dia melepaskan keagungannya itu, dia melepaskan kerajaannya itu, dia melepaskan kepemimpinan itu, dia lepaskan, lalu kemudian dia harus tunduk, dia harus duduk di situ, dia harus berlutut di situ, lalu kemudian membersihkan kaki orang-orang yang adalah murid-muridnya itu. Yesus sesungguhnya mengajarkan kepada kita sederhana, menjadi seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Pemimpin yang diajarkan oleh Yesus adalah pemimpin yang harus berani melepaskan kedudukannya itu, tidak merasa direndahkan ketika harus datang melayani orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak kemudian merasa malu, kemudian dia harus datang mendekati orang-orang miskin dan sederhana di pinggiran jalan. Nah, itulah kepemimpinan sejati yang diajarkan oleh Yesus pada malam hari ini. Dia harus datang mendekati para muridnya, membersihkan kaki mereka. Lalu Yesus kemudian meninggalkan pesan pada malam terakhirnya itu, seperti yang aku lakukan kepadamu, demikian juga kamu harus melakukan kepada sahabat-sahabatmu. Lakukanlah seorang terhadap yang lain. Nah, Yesus mengajarkan kepada para murid untuk senantiasa mengajarkan dan mempraktekkan cinta, mempraktekkan kasih itu seorang di antara yang lain. Itulah pesan pertama yang kita petik dari perayaan malam Kamis Putih pada kesempatan ini. Pembasuhan kaki para rasul mengajak kepada setiap umat Kristiani yang akan mengkhianati kita. Bukti pada malam hari ini adalah Yesus makan bersama dengan para murid yang adalah orang-orang yang dicintai. Yudas kemudian menjual dia, Petrus kemudian menyangkal dia. Itulah orang-orang terdekat Yesus, itulah orang-orang terdekat Tuhan, dan itulah orang-orang yang menyerahkan dan mengkhianati dia. Yesus tetap mendoakan mereka. Besok kita akan dengarkan Tuhan mendoakan Yudas, mendoakan Petrus, mendoakan kita semua. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Cinta kasih murah hati, cinta kasih sabar dan tawar, cinta kasih tak
karuniakan pada kita. Puji Tuhan hai segala bangsa. Puji Tuhan karena cintanya yang menguduskannya bagi kita, agar kita satu dalam Bapa. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh ilahi sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diserai tanggung jawab, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diserai tanggung jawab, agar mereka mendasari pencobaan dengan kesadaran dan pengabdian yang tulus ikhlas. Marilah kita mohon. Untuk para romo yang bertugas di paroki Maria Terpemuda Kepanjen selama hari suci, semoga Allah Bapa memberkati, mencurahkan rahmat sehat, bahagia dan bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kepentingan diri kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Kami berdoa secara khusus bagi umatmu di stasiun Rejo dimanapun mereka berada. Semoga Engkau ya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka sekalian. Jauhkan mereka semua dari segala macam mara bahaya dan berikan kepada mereka semua kesehatan serta umur yang panjang. Umatmu di stasiun ini yang sedang sakit semoga menemukan rahmat kesembuhan. Umatmu yang ada di stasiun yang mengalami masalah dan pergumulan semoga menemukan jalan keluar dari persoalan dan pergumulan mereka. Umatmu di stasiun ini yang memiliki usaha dan pekerjaan semoga dilipat gandakan usaha dan pekerjaan. Anak-anak dalam stasiun ini semoga Engkau rahmati mereka dengan Roh Kudus. Apa yang mereka harapkan dan cita-citakan tercapai sesuai dengan kehendak-Mu. Umatmu di stasiun ini yang telah meninggal dunia semoga dianugerahkan keselamatan jiwa. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan kami ini karena dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksud sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Jika ada cinta kasih, marilah Tuhan, marilah kita berkumpul bersatu hati, Berdoa saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. semoga persembahan ini Ya Tuhan, berkenanlah kami merayakan misteri ini. Dengan lantas karena setiap kami terangkan akan timbang yang dirayakan. Terlaksana karya penebusan kami dengan pelataran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama. Marilah mengarahkan hati.
Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa yang tetap, dengan kedatangan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan diri kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke cinta surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkanlah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terima
terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah dia darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai teladan akan kamu. Mari kita mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami mengucapkan ini, kami memberi sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus menjadi satuan oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Pedrigus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan yang terbaik, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahim-Mu. Istimewa mereka yang kami ingat dan doakan dalam perayaan ini. Kaum keluarga kami yang telah meninggal dunia, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula Maria Bunda Allah, Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang diberikan kenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, kami Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, saudara-saudara terkasih, kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, berilah kami rezeki kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Tuhan. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dibuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan merajat sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Amin.
yang diundang perjamuan anak domba. Dengan darah Kristus dan semoga dengan darah Kristus yang telah bersama Kristus dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan mengundang kita untuk ikut serta dalam perjamuannya yang kudus. Marilah dengan penuh hikmat kita menyambut Tuhan yang datang bagi kita, yang boleh menerima komuni kudus adalah mereka yang sudah dibaptis secara Katolik atau yang sudah diterima secara resmi, sudah menerima komuni pertama, dan tidak mempunyai halangan. Untuk adik-adik menerima berkat, dimohon menunggu di depan pintu utama. Berkat dari
inilah tubuh yang dikorbankan bagimu. Inilah dialah perjanjian baru dalam darahku, sabda Tuhan. Setiap kali kamu menyambutnya, lakukanlah untuk menyenangkan hati. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini kami dikuatkan oleh perjamuan putra-Mu. Semoga kami layak untuk menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan pengumuman gereja. menjaga keamanan kita bersama sehingga kita bisa beribadah dengan senang pada pengumuman stasi Santo Yusuf Rejo hari Kamis 6 April peringatan perjalanan hiburan. Setelah ini adalah hiburan. Untuk itu kami mohon umat untuk tidak buru-buru kita bersama-sama dengan Tuhan dalam saat-saat terakhir. Secara berapa nanti kebulan akan diawali. Pertama nanti akan dipandu oleh Asisten Imam, kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Bunga. Setelah itu dilakukan dengan hiburan perlingkungan. Lingkungan pertama nanti dari lingkungan Santo Markus. Kemudian yang kedua dari lingkungan Santo Markus. Dan penutup hiburan kita pada malam hari ini dari lingkungan Santa Maria Bunda Allah. Itu nanti kami mohon sungguh. Ya
Sakramen yang sungguh agung, mari kita muliakan. Sudah hukum Tanah Israel
pada malam ini Tuhan Yesus bersama para murid berdoa bersama Bapaknya. Yesus berkata, bukan karena Ia harus menderita, tetapi karena para murid tak kunjung memahami kehendak itu. Maka dari iman kita akan menghadirkan kembali kemenangan akan Yesus ini. Pada